Berita terbakarnya Pasar Kroya diterima admin jam 5:10 sore hari. Hari Kamis tanggal 23 Desember 2021. Saat admin meliput ada 2 mobil pemadam kebakaran. Di mobil tertulis adalah pemadam kebakaran Kabupaten Banyumas di Kecamatan Kemeranjen yang nampaknya alat-alatnya kurang bekerja dengan maksimal. Sementara belum terlihat adanya pemadam kebakaran dari Kabupaten Cilacap, meskipun kebakaran saat syuting ini berlangsung kira-kira 20 hingga 25 menit kemudian. Di video ini jelas terlihat air yang dari selang pemadam kebakaran sangat kecil dan tampaknya tidak memadai. Kios ini temboknya berbatasan langsung dengan Toserba atau semacam mall Kato. Belum jelas apa penyebab kebakaran hingga malam ini. Kemungkinan besok atau beberapa hari lagi akan diketemukan atau diselidiki penyebab kebakaran tersebut. Namun menurut para saksi, api pertama kali terlihat di kios lantai 2 paling selatan yang ditempati pedagang ikan asin ya. Namun demikian ini baru dugaan dan diduga berasal dari korsleting listrik. Ini api nampaknya merembet ke toko sebelahnya dan pemadam hanya 1 dan airnya sangat sedikit. Sementara hidran cukup jauh berjarak 100 meter ya. Ya, ini terlihat air dari pemadam cukup besar, namun tidak terlalu besar dan hanya ada 1 mencoba memadamkan di kios nomor 2 dan nomor 1 dari arah selatan di lantai 2. Api lebaran baik. Orang kok bisa kayak gini ya?
mobil apa sih aturan belokin aja. Terlihat peralatannya tidak layak ini, pemirsa. Tidak memenuhi standar sepertinya. Tertulis Dinas Kebakaran Banyumas Kempranjen, sementara untuk Dinas Kebakaran Cilacap belum terlihat. Dan api terus membesar merembet ke toko sebelahnya, ke sebelah utara ya. Sementara di sebelah selatan adalah sebuah toserba ya, toserba Kato. Yang ini ada di dekat pintu. Ya, saat ini adalah pukul 17.50, di mana diketahui tadi pukul 15.10 sampai 15.15 kabar mulainya terbakar Pasar Kroya ini terdengar, atau sudah 30 sampai 35 menit berlalu tanpa adanya upaya pemadaman yang dilakukan pun sangat minim. Ya, nampaknya petugas kepolisian sudah mulai datang untuk mengamankan situasi. Lebih kepada pemadam. Nampaknya yang datang baru semacam pasukan Dalmas dari pihak kepolisian dan belum terlihat adanya pemadam kebakaran dari Kabupaten Cilacap. Sementara di lokasi api terus membesar dan asap terus membubung, dan sekarang sudah memasuki kios ke 10 ya, kios ke 10 dari arah selatan. Masih juga terlihat pedagang-pedagang di sisi utara panik ya, menyelamatkan barang dagangannya. Ya, asap sudah membubung di pintu kedua ya. Ini di pintu kedua yang tadinya tidak berasap. Ini tanda bahwa api telah merembet ke sisi utara ya. Ini di lantai 2 ya. Untuk lantai 1 juga sudah terlihat ada yang terbakar. Lantai 1 ada yang terbakar di belakang. Dan kemungkinan ini jauh lebih besar dari yang terlihat dari luar ya, karena di dalam juga sudah mulai terbakar itu lantai 1. Terutama untuk yang di sisi utara, pedagang di kios nomor 10, baik lantai 1 maupun lantai 2. Ya, kita lihat ada pedagang yang kepanikan ya, melempar barangnya, terutama di lantai 2 ini. Bantuan pemadaman belum hadir. Pemirsa, api terus membesar di pintu kedua dari selatan. Api terus membesar dan terdengar suara ledakan-ledakan barang-barang terbakar. Dan warga sekitar sudah begitu banyak, sementara yang hadir hanyalah pasukan pengendali massa. Sementara untuk pemadam kebakaran tidak terlihat karena 2 pemadam kebakaran bantuan dari Kabupaten Banyumas diarahkan ke sisi timur atau ke belakang pasar yang nampaknya juga terbakar. Dan yang paling besar adalah di pintu kedua dari selatan, atau sekitar 12 kios dari arah selatan di lantai 2. Sementara di dalam juga mulai terbakar. Dan satu jam sudah berlalu, tidak ada tambahan pemadam kebakaran dari Kabupaten Cilacap. Pemirsa, ini adalah lorong atau pintu tengah dari arah selatan yang sudah mulai terbakar.
dan asap masih terus mengepul lebih dari 1 jam, 65 menit belum ada bantuan pemadam dari Kabupaten Cilacap. Pemirsa, ini kita lihat di dalam atau dari sisi timur di lantai 1 juga mulai terbakar. Sisi timur kita belum tahu, sementara adalah pemadamnya, 2 pemadam menuju sisi timur, sementara ini sisi barat belum terasasti dan sudah semua sampai bawah. Ya, udah semua sampai bawah terlihatnya ya. Karena terlihat dari asapnya, di tengah-tengah itu asapnya adalah warna merah. Itu tanda bahwa di tengah sudah terbakar ya, atau dari sisi timur. Hanya tidak terlihat dari sisi depan. Arah angin ke timur. Sementara arah angin menuju ke timur dan belum ada petugas pemadam kebakaran dari Kabupaten Cilacap. Pemadam yang datang adalah dari Kabupaten Banyumas Kemperanjen yang tadi dipindah ke sisi timur atau sisi belakang untuk mengatasi kebakaran dari belakang atau sisi tengah. Dan nampaknya api terus membesar, pemirsa. Api terus membesar. Iya, sekali lagi pemirsa, api masih terus membesar. Terlihat di sisi tengah pun api sudah sangat besar, menandakan di sisi tengah dan sisi timur pasar ini kurang lebih seperempatnya ya sudah terbakar. Dari sisi selatan 2 pintu, khususnya lantai 2 dan lantai 1 sudah terbakar. Kita menantikan pemadam dari Kabupaten Cilacap yang belum juga kelihatan. Pemadam tadi adalah dari Kabupaten Banyumas yang tidak bisa banyak berbuat. Kemudian dipindahkan ke sisi timur atau belakang pasar yang juga nampaknya semakin membesar. Ini adalah pintu kedua dari sisi selatan, pemirsa. Pintu kedua dari sisi selatan. Di lantai 2 ini sudah sangat besar. Sementara dari apinya ini di tengah juga berwarna merah. Kalau dilihat di atas itu pertanda yang tengah juga terbakar hebat. Ya pemirsa, pemadam dibantu oleh warga nampaknya ya, warga dan pemilik kios. Yang ini di sisi utara ya, sisi utara juga sudah mulai terbakar. Sisi utara di mana tadi pemiliknya mencoba menyelamatkan barang dagangannya. Saat ini sudah mulai terbakar, khususnya lantai 1 ya. Ya, sementara hadir kembali pemadam kebakaran untuk membantu pemadam kebakaran Kabupaten Banyumas ini. Sepertinya ini pemadam yang cukup bagus ya, dengan tendangan air yang cukup besar nih dibandingkan dengan pemadam yang pertama ya. Karena di sini jelas terlihat water tender ya. Water tender ini sepertinya cukup besar ya. Ada beberapa ya ini sudah mulai merembet di sisi utara, pemirsa. Di sisi utara, pintu kedua dari selatan sisi utara sudah mulai terbakar. Sisi tengah juga jelas mulai terbakar karena dari apinya terlihat bahwa cukup besar. Begitu terang dah, sehingga kita berjarak 20-30 meter pun masih sudah terasa panas. Nah, kita lihat ini ada water tender yang nampaknya adalah bisa memenuhi standar pemadam kebakaran dibandingkan dengan pemadam yang pertama tadi yang airnya tendangannya cukup lemah ya. Coba kita lihat, sementara petugas masih sibuk untuk mencoba mengatasi kebakaran Pasar Kroya nih hari Kamis ya, tanggal 23 Desember 2021 di Kroya, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Sementara angin berembus cukup kencang dari arah barat ke timur. Ya betul, ternyata airnya cukup besar, tetapi sepertinya itu tertutup dengan spanduk ya. Seharusnya agak mundur sedikit ini. Airnya terkena spanduk. Pasar Kroya, pemirsa.
Ini water tender sepertinya cukup bagus nantinya untuk mengeluarkan air yang cukup kencang dan deras, berbeda dengan pemadam tadi sebelumnya yang nampaknya tidak mampu untuk memadamkan api. Nah, ini bantuan dari Kabupaten Banyumas ya. Pasar Kroya jam 6:20. 1,5 jam telah berlalu pemirsa. Kebakaran di Pasar Kroya masih coba terus diatasi. Masuk di pintu 2 dari sisi selatan dan merembet ke kios sekitar 12 hingga 13 kios sudah terbakar. Sementara dari api ataupun asap di atas yang berwarna merah menandakan di tengah atau di sisi timur atau di belakang juga sudah terbakar hebat. Pemirsa bisa lihat ada perpaduan antara asap hitam dengan asap merah ya. 2 unit pemadam kebakaran, 3 unit kali ini yang berada di depan, sementara 2 unit yang tadi dikirim ke sisi timur atau sisi belakang dan tengah. Lautan manusia ini menyaksikan lautan api di Pasar Kroya pemirsa yang terbakar sudah 1 jam 15 menit ya. Ya pemirsa, sementara pemadam berhasil memadamkan atau memblokade api untuk tidak menuju ke sisi utara. Ini adalah pintu kedua dari selatan yang kios pertama tadi sudah terbakar, kini nampaknya mulai ditangani. Sementara dari asapnya terlihat pemirsa, di tengah itu adalah warna merah, menandakan bahwa di tengahnya juga sudah terbakar. Di tengah atau di sisi timur atau bahkan belakang tadi terkirim 2 unit pemadam kebakaran bantuan dari Kabupaten Banyumas. Ya pemirsa, ini kalau dari sisi depan ya. Namun kita bisa saksikan di bagian tengah juga nampaknya apinya sudah cukup besar karena asapnya bercampur warna merah. Ya nampaknya lampu mati atau mungkin untuk keamanan sengaja dimatikan. Ini terlihat petugas pemadam kebakaran mencoba memblokade api agar tidak ke arah utara atau tidak merembet. Ini di pintu kedua pemirsa, di pintu kedua dari arah selatan. Sepertinya petugas berfokus untuk memblokade agar tidak masuk ke sisi utara pemirsa. Ya pemirsa, dari sisi barat di pintu kedua nampaknya di bagian depan api sudah mulai dikuasai oleh pemadam kebakaran, sehingga berikutnya adalah akan masuk ke dalam. Berada di sisi paling utara yang paling jauh dari sumber api pertama. Terlihat juga pedagang cukup panik untuk mengambil dagangannya karena dikhawatirkan akan merembet ke utara, meskipun tadi petugas pemadam kebakaran berhasil memblokade di pintu kedua sisi selatan, namun kepanikan sempat terjadi di sisi paling utara dan para pedagang sebisa mungkin menyelamatkan barang dagangannya. Pemirsa, ini panas sekali di sini ya, berbagai ledakan ini. Saya berjarak sekitar 6 atau 7 meter dan api di tengah sudah sangat besar. Sangat besar, tidak ada pemadaman. Angin juga bertiup cukup kencang. Anginnya bertiup sangat kencang dari barat ke timur ya. Jadi bisa dikatakan seluruh pasar itu sudah terbakar ya. Kalau dilihat dari belakang, tengah itu keseluruhan sudah terbakar dan tidak ada pemadam kebakaran. Ternyata 2 pemadam tadi tidak menuju ke belakang tetapi mengisi air di dekat sungai ke Rawa Kembang dan di depan pom bensin. Ya ini pemirsa, seperti yang saya laporkan tadi, bagian tengah itu sudah terbakar semua. Tengah dan belakang tidak ada kios yang tersisa di sana, kecuali yang dipisahkan jalan di sisi timurnya lagi masih ada. Sementara seluruh kios yang masuk dalam kategori sisi barat di belakang sudah terbakar semua dan nampaknya ini akan sulit dikendalikan pemirsa.
Dan nampaknya derita ataupun nasib malang pemilik kios ini sudah tidak bisa dihindari lagi, karena saya barusan masuk ke sisi tengah, semua kios sudah terbakar. Sisi tengah semua kios sudah terbakar. Hanya kios yang dipisahkan oleh jalan saja yang masih ada dan terlihat tadi pedagang mengeluarkan barang dagangannya. Tapi seluruh kios di sisi barat, baik lantai 1, lantai 2, tengahnya sudah terbakar. Dan nampaknya ini tidak akan bisa Saya kembali dari sisi barat pemirsa, setelah tadi masuk ke tengah dan sisi timur semua terbakar. Tidak ada satupun kios yang baik lantai 1 maupun lantai 2 dari sisi tengah yang bisa selamat ya. Nampaknya ini hanya menunggu waktu aja semuanya terbakar. Hanya kios yang dipisahkan oleh jalan di sisi timur yang masih terhindar dari kebakaran ya. Untuk sisi depan nampaknya tidak akan bisa diselamatkan. Sudah seluruh kios lantai 1 dan 2 sisi barat terbakar. Ya pemirsa, ini pukul 22:30 atau setengah 11 malam. Nampaknya api sudah mulai bisa dijinakkan. Namun di bagian bawah jelas masih diupayakan pemadaman karena di sini masih banyak sekali asap ya. Ada beberapa toko dari depan memang terlihat utuh. Kita lihat besok pagi akan seperti apa. Dan jumlah pemadam kebakaran nampaknya sudah cukup banyak. Dikabarkan hingga lebih dari 30 pemadam sudah turun. Ya pemirsa, sampai jam 23.10 petugas sudah berhasil menjinakkan api, sedang memasuki bagian dalam yang tadi sempat begitu besar apinya. Terlihat beberapa toko memang masih utuh, namun perlu dicek di siang hari apakah bagian dalam atau bagian belakangnya terkena. Masih ada asap kemungkinan di bagian tengah, masih ada api sehingga petugas mulai masuk ke dalam pasar Kroya. Nah ini kios terdepan lantai bawah, ternyata sebagian barangnya sudah diambil. Ngalor bu ngalor. Ada beberapa toko yang memang tertutup dari depan, dan ini adalah di pintu ketiga dari arah selatan. Api masih terlihat ya, dan tidak ada pemadam yang hadir meskipun tadi malam pukul 1 dini hari 4 pemadam masih ada. Dan ini pagi hari jam 6 lebih, kurang lebih jam 6 lebih 10, api masih menyala di bagian tengah, di pintu 2 dan 3 di arah selatan.